Halo guys, ketemu lagi sama Mem Widi dalam video pembelajaran PKN. Sekarang kita akan belajar tentang bab 2, yaitu norma dan keadilan. Untuk video kali ini, Mem akan menjelaskan tentang norma dulu ya. Oke, norma pada hakikatnya adalah kaidah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat yang digunakan sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Norma itu ada 4 macam, yaitu norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, dan norma hukum. Norma kesopanan merupakan peraturan hidup yang bersumber dari pergaulan hidup manusia. Contohnya, memberi salam kepada orang tua, atau tidak memotong antrian, tidak berkata kasar, dan masih banyak lagi. Contoh yang melanggar norma kesopanan adalah memotong antrian, berkata kasar, dan lain-lain. Sanksi atau hukuman yang kamu dapatkan apabila melanggar norma kesopanan adalah mendapat teguran dari orang terdekat, bahkan dari masyarakat, sehingga mau tidak mau kita pasti akan merasa malu. Sekarang kita ke norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang bersumber dari suara hati nurani manusia. Contohnya, tidak mencontek pada saat ulangan atau ujian, atau memberi tempat duduk kita di angkutan umum untuk orang lanjut usia atau untuk ibu hamil, dan masih banyak lagi contohnya. Nah, contoh yang melanggar norma kesusilaan adalah menindas orang yang lebih lemah atau membuli, tidak mau membantu orang yang sedang membutuhkan pertolongan, dan pastinya masih banyak lagi. Sanksi atau hukuman yang akan didapat apabila kita melanggar norma kesusilaan adalah kita akan tidak disukai dan bahkan bisa dikucilkan dari masyarakat. Sebagai manusia yang memiliki sifat sosial, kita pasti ingin selalu bergaul dengan manusia lain. Jadi, kalau kita mendapatkan sanksi dikucilkan, itu rasanya tidak enak, nak. Sekarang kita ke norma agama. Norma agama adalah peraturan hidup yang bersumber dari wahyu Tuhan. Contohnya, menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama yang kalian anut. Contoh yang melanggar norma agama adalah melakukan tindakan yang dilarang oleh agama yang kita anut. Sanksi atau hukuman apabila melanggar norma agama ini adalah berupa dosa sesuai dengan ajaran agama yang kita anut. Oke, sekarang kita ke norma hukum. Norma hukum adalah peraturan hidup yang dibuat oleh badan-badan resmi negara yang bersifat mengatur dan memaksa setiap warga negara. Contohnya, peraturan memiliki SIM bagi pengendara bermotor, atau peraturan menggunakan helm bagi pengendara motor. Contoh yang melanggar norma hukum adalah melakukan pencurian, pembunuhan, dan pastinya masih banyak lagi. Sanksi atau hukuman apabila melanggar norma hukum ini adalah harus membayar denda atau mendapat hukuman penjara sesuai undang-undang yang berlaku. Norma ini memiliki manfaat, guys. Yang pertama adalah membuat hidup menjadi tenang, membuat pergaulan menjadi rukun, tertib, dan damai, mengendalikan tingkah laku agar sesuai dengan norma. Nah, kalau norma dilanggar, akibatnya apa? Yang pertama adalah mengakibatkan perselisihan, pertengkaran, atau kekacauan, melanggar hak-hak orang lain, dan merugikan hak atau kepentingan orang lain. Norma ini memiliki fungsi dalam masyarakat, yaitu pedoman dalam bertingkah laku, menjaga kerukunan anggota masyarakat, dan menjadi sistem untuk pengendalian sosial. Nah, nak, norma sangat penting dalam mewujudkan keadilan, karena norma diperlukan dalam masyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia, sehingga dapat terwujud ketertiban dan kedamaian dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, kita harus menjalankan keempat norma yang tadi dijelaskan oleh Mem agar kehidupan kita baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, ataupun masyarakat
dapat berjalan dengan tertib dan damai. Sekarang, tugas kalian adalah mencari contoh-contoh keempat norma tersebut selain dari yang sudah disebutkan sebelumnya ya. Tuliskan masing-masing 5 saja contoh dari keempat norma tadi di dalam Microsoft Word dan kirimkan ke email mem. Selamat bekerja!